Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, sehingga masih bisa mengikuti perkuliahan kita pada mata kuliah mesin-mesin listrik melalui video pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya melanjutkan materi kita pada hari ini, tentunya kepada rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, sebaiknya kita berdoa dulu sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita pelajari tentunya bisa dipahami, bisa dimengerti, dan juga nanti bisa dijelaskan. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk itu marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan materi kita di beberapa pekan yang lalu berkaitan dengan mesin-mesin listrik, mudah-mudahan apa yang menjadi konsep dasar mesin-mesin listrik sudah dipahami. Kemudian kita sekarang mulai mengerucut kepada bagian mesin-mesin listrik atau jenis-jenis mesin listrik. Yang pertama adalah generator. Ya. Generator itu adalah salah satu alat atau mesin yang ada pada mesin-mesin listrik. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, generator ini diartikan sebuah alat yang memproduksi energi listrik dari sumber energi mekanik. Nah, biasanya dengan menggunakan induksi elektromagnetik. Proses ini dikenal sebagai pembangkitan energi listrik. Nah, walaupun generator dan motor mempunyai banyak kesamaan, tetapi motor adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, tentunya nanti juga kita akan membahas yang berkaitan dengan motor-motor listrik. Sekarang kita membahas dulu berkaitan dengan generator. Nah, rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua, tentunya sebagai pengantar bahwa generator ini berfungsi sebagai alat yang memproduksi energi listrik dari sumber energi mekanik, yang tadinya energi mekanik itu energi gerak, kemudian diinduksikan melalui elektromagnetik sehingga proses ini dikenal dari pembangkitan energi listrik. Sumber energi listrik atau sumber energi mekanik ini bisa berupa turbin uap, turbin mesin uap, kemudian bisa juga melalui air yang mengalir, yang biasa disebut dengan pembangkit listrik tenaga air. Kemudian apapun sumber mekanik yang lain yang berkaitan dengan hal-hal energi gerak yang bisa menghasilkan yang namanya energi listrik, itu sudah termasuk media yang dapat menghasilkan energi listrik melalui generator. Nah, sebelum hubungan antara magnet dan listrik ini ditemukan, generator ini sebenarnya dulu menggunakan prinsip yang namanya elektrostatik, yang berkaitan dengan cabang ilmu fisika, di mana hal tersebut mempelajari yang berkaitan dengan gaya yang dikeluarkan oleh medan listrik statik yang tidak berubah atau tidak bergerak terhadap objek muatan yang lain. Itu pengantar sebagai pengertian daripada generator. Kemudian berikutnya,
Prinsip kerja generator ini Bapak Ibu sekalian sudah tahu bahwa dari energi gerak kemudian menjadi energi listrik. Dan generator ini adalah salah satu mesin yang sangat penting saat ini, yang begitu penting, yang dapat mengubah dunia gelap menjadi terang. Nah, menurut sejarah, generator ini ditemukan seorang penemu yang bernama Michael Faraday. Ya. Jadi penemunya bernama Michael Faraday pada abad ke-21 ya. Penemu ini mengubah energi kinetik, ya, energi mekanik menjadi energi listrik dengan bantuan induksi medan magnet atau induksi elektromagnetik tadi. Nah, proses itu ditandai dengan energi gerak menjadi energi listrik. Kemudian bagaimana prinsip kerjanya? Ya, prinsip kerja daripada generator ini adalah suatu alat yang dapat mengubah tenaga mekanik menjadi energi listrik. Kemudian tenaga mekanik ini bisa berasal dari panas, air, uap, dan lain-lain. Lalu energi listrik yang dihasilkan oleh generator ini bisa berupa listrik AC atau biasa disebut dengan bolak-balik maupun listrik DC atau listrik searah. Nah, inilah prinsip kerja daripada generator. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa melihat gambar ini merupakan generator yang besar ya. Tentunya ini menghasilkan energi listrik yang namanya listrik AC atau listrik bolak-balik. Dari energi mekanik, nah di sini bergerak ada di dalam turbin, kemudian menghasilkan namanya energi listrik. Ya. Untuk menggerakkan generator ini dari mana? Bisa dari energi panas atau uap, kemudian dari air bisa, tentunya dengan menggunakan debit yang sangat besar. Nah, sekarang kita bahas dulu yang berkaitan dengan generator AC. Ya. Generator AC umumnya disebut dengan alternator dan ukurannya bervariasi sesuai dengan beban yang akan disuplai. Sebagai contoh, ya, alternator pada PLTA mempunyai ukuran yang sangat besar, membangkitkan ribuan kilowatt pada tegangan yang sangat tinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, ini adalah salah satu alternator yang ada di sebuah pembangkit tenaga air. Nah, contoh lainnya alternator pada mobil. Nah, tentunya kapasitasnya ini sangat kecil. Nah, ketika kita membandingkan antara alternator pada pembangkit kemudian alternator pada mobil, itu jauh berbeda. Di mana letak perbedaannya? Yang pertama dari segi ukuran, kemudian fungsinya juga. Berat pada alternator mobil ini ya hanya beberapa kilo saja. Dan tentunya daya yang dihasilkan ini sangat rendah. Hanya sekitar 100 hingga 200 watt. Nah, biasanya pada tegangan 12 volt. Jadi tegangannya hanya sampai 12 volt. Sedangkan pada pembangkit ini itu bisa 380 volt. Dan tentunya memiliki daya yang sangat besar sampai dengan megawatt ya. Nah, inilah perbandingannya antara alternator yang ada pada generator AC kemudian alternator yang ada pada mobil sebagai pembandingnya.
Kemudian berikutnya berkaitan dengan prinsip kerja generator AC. Nah, generator AC ini atau biasa disebut dengan generator sinkron ini adalah generator arus bolak-balik dan sering disebut alternator yang berfungsi mengubah tenaga mekanik menjadi daya listrik. Nah, prinsip kerja mesin ini adalah berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik seperti halnya pada transformator. Tetapi pada alternator ini terdapat komponen yang bergerak. Nah, kira-kira teman-teman mungkin tahu nih, apa sih fungsi utama dari komponen alternator. Jadi secara umum, generator AC ini medan berputar itu terdiri atas yang namanya alternator dan sebuah generator. Dan ini dibangun dengan satu unit antara alternator dan generator AC. Nah, keluaran dari alternator ini merupakan tegangan AC untuk menyuplai beban dan juga sebagai penyuplai arus. Penyuplai beban dan arus ini disebut dengan exciter. Nah, exciter itu untuk menyuplai arus sebagai medan putar. Apa sih exciter itu? Nah, exciter itu adalah sebuah generator DC eksitasi sendiri dengan belitan yang namanya belitan SAN. Nah, itu ya. Jadi yang terpenting adalah Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa sudah mengetahui prinsip dasarnya. Jadi saya hanya menjelaskan garis besarnya dulu. Nanti secara rinci berkaitan dengan gaya gerak listrik yang dihasilkan. Kemudian berikutnya, seperti apa konstruksi generator AC? Konstruksi generator AC atau arus bolak-balik ini terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama adalah stator, kemudian ada yang namanya rotor. Nah, seperti inilah konstruksi dari generator. Yang pertama kita bahas berkaitan dengan stator. Stator ini adalah bagian yang diam yang mengeluarkan tegangan bolak-balik. Nah, stator ini terdiri dari badan generator. Ini badan generator yang terbuat dari baja yang berfungsi melindungi bagian dalam generator. Kotak terminal dan nameplate pada generator itu di sini semua nih, di sampingnya. Jadi stator ini adalah rangka daripada generator. Kemudian berikutnya, yang kedua adalah rotor. Rotor itu yang mana? Rotor itu adalah bagian yang bergerak yang menghasilkan medan magnet yang menginduksikan ke stator. Nah, inti stator yang terbuat dari bahan ferromagnetik yang berlapis-lapis dan terdapat alur-alur tempat meletakkan lilitan stator. Nah, ini tempat untuk lilitan stator. Jadi dalam
apa namanya, dalam rangka ini sudah ada tempat-tempatnya ya, kayak semacam slot. Nah, kemudian lilitan stator yang merupakan tempat untuk menghasilkan tegangan, sedangkan rotor berbentuk kutub ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu kutub sepatu atau salient, atau kutub dengan celah udara sama rata atau rotor silinder. Nah, ini yang dimaksud. Berbentuk kutub sepatu. Nih. Kemudian ada celah udara. Ini sama rata ini. Nah, inilah yang bergerak berputar pada stator. Jadi stator itu yang diam sebagai rangkanya, kemudian ada yang namanya rotor. Rotor itu yang berputar. Nah, pada stator itu dirancang untuk sebagai yang namanya keluarnya tegangan. Nah, melalui apa? Ada yang namanya sikat. Nah, itu ada di sini dia. Nah, itu ya, ini merupakan komponen utama dari generator. Yang pertama adalah stator, kemudian yang kedua adalah rotor. Berikutnya adalah, nah, ini terbang ya. Berkaitan dengan rotor, di dalam rotor itu ada yang namanya turbine driven dan silent pole. Jadi ada dua jenis rotor yang digunakan untuk alternator. Ini yang berputar. Nah, yang pertama adalah turbine driven. Kemudian ada namanya silent pole. Nah, kalau melihat dari gambar, ini bagian daripada turbine driven. Kenapa? Karena digunakan untuk kecepatan tinggi. Sedangkan silent pole ini untuk kecepatan rendah. Nah, belitan pada turbine driven rotor ini disusun sedemikian rupa sehingga membentuk 2 atau 4 kutub yang berbeda. Nah, ini ada yang kecil, ada yang besar. Dan belitan-belitan diletakkan erat di dalam slot agar tahan terhadap gaya sentrifugal pada kecepatan tinggi. Nah, di dalam sini sudah ada slot-slot ini. Nah, ini untuk jenis rotor yang besar atau turbine driven atau kecepatan tinggi. Kemudian bagaimana yang bentuknya untuk silent pole? Nah, bentuk daripada silent pole itu seperti ini. Silent pole ini seringkali terdiri dari beberapa kutub yang dibelit terpisah, dibuatkan pada kerangka rotor. Nah, silent pole ini mempunyai diameter yang lebih besar dari turbine driven rotor. Nah, bentuk daripada silent pole ini seperti ini. Itu dililit di badan sini. Setiap kutub-kutubnya. Nah, itu ya. Nah, inilah bentuk dari kedua rotor tersebut. Yang pertama adalah driven, ya, turbine driven, bentuknya seperti ini. Kemudian yang silent pole itu
seperti ini. Dan ini digunakan pada pembangkit listrik tenaga air. Kalau yang silent, yang turbin silent ini itu pada kecepatan tinggi digunakan di seperti PLTU, menggunakan uap, gas. Nah, ini pakai turbin driven. Tapi kalau untuk pembangkit listrik tenaga air itu biasanya menggunakan ini karena kecepatan rendah. Nah, berikutnya adalah berkaitan dengan prime mover atau penggerak utama. Jadi semua generator besar dan kecil, AC dan DC, itu membutuhkan sebuah sumber daya mekanik untuk memutar rotornya. Nah, sumber daya mekanis ini disebut dengan prime mover atau penggerak utama. Dan prime mover ini dibagi dua kelompok, yaitu high speed generator dan low speed generator. Turbin gas dan uap pada PLTG dan PLTU adalah penggerak utama berkecepatan tinggi. Nah, sementara mesin pembakaran itu disebut dengan internal combustion engine. Nah, kalau air itu di sini PLTA. Nah, itu menggunakan yang namanya low speed generator. Jadi ini perbandingannya antara high speed dan low speed generator. High speed ini berada pada turbin. Nah, tadi ya. Kemudian yang low speed ini berada pada silent pole. Nah, biasanya menggunakan pembangkit listrik tenaga air. Nah, inilah bentuk daripada prime mover atau penggerak utama dari semua generator. Intinya bahwa penggerak utama ini adalah mampu memutar rotornya, sehingga disebut dengan prime mover atau daya mekanis. Berkaitan dengan itu, tentunya ini berpengaruh terhadap yang namanya frekuensi kerja daripada generator tersebut. Frekuensi keluaran dari tegangan alternator itu tergantung kepada kecepatan rotasi dari rotor dan jumlah kutubnya. Jadi semakin cepat, semakin tinggi pula frekuensinya. Semakin lambat, semakin rendah pula frekuensinya. Semakin banyak semakin banyak kutub pada rotor, semakin tinggi pula frekuensinya pada kecepatan tertentu. Nah, maksudnya adalah ketika putarannya cepat, maka frekuensinya juga makin tinggi. Nah, bentuk dari frekuensi itu adalah gelombang tersebut. Nah, bagaimana mengetahui gelombangnya atau frekuensinya? Dengan menggunakan alat ukur yang namanya osiloskop. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, mungkin sampai di sini dulu video pembelajaran kita. Karena kalau misalnya saya melanjutkan terlalu lama atau banyak waktu, ini akan membuat juga rasa jenuh atau bosan untuk menontonnya. Sekiranya bahwa apa yang kita sampaikan pada hari ini mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan tentunya kepada seluruh mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mengakhiri video pembelajaran ini, saya ingin berpesan bahwa tetap selalu menjaga kesehatan, karena di masa pandemi ini
begitu banyak teman-teman rekan-rekan kita yang masih terpapar meskipun kita sudah berada di zona yang sudah mulai masuk zona kuning ya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan melalui video pembelajaran ini. Sekiranya jika ada yang tidak dimengerti, mungkin bisa ditanyakan ketika kita bertemu di beberapa pekan ke depan. Saya rasa cukup ya. Dan sekali lagi mohon maaf apabila penyampaian saya kurang bagus. Tentunya nanti akan saya perbaiki kembali berkaitan dengan penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.